Apakah orang tua Agnes sekarang udah tahu anaknya 15 tahun merasa bahwa Agnes ini sudah istrinya? Kan kita udah berhubungan suami istri ya gitu. Berarti kamu adalah istriku, aku adalah istrimu, aku adalah suamimu gitu. Aku gak terima kalau kamu udah pernah berhubungan dengan mantan suamimu. Nah, si Agnes ini memang katanya tuh bandel banget dari segi pergaulan gitu. Masih suka ewean. Plot twistnya si Agnes ini tuh jadi bukan digrepe, tapi emang pas lagi ewewan, dia umurnya 10 tahun, dia bilang bahwa di umur 10 tahun Agnes waktu pacaran tuh ngapain aja. Nah, halo Om, aku udah bisa ngomong nih. Ditunggu ya besok. Pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Kaget keluarga Agnes tahu Agnes 15 tahun udah wewewewan. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Mario, David sama Agnes juga si Lukas ya. Nah, kemarin kan kita udah kaget banget nih dengar cerita Agnes yang di umur 15 tahun ya. Dia udah wow gitu. Sama si David ya. Sama Mario Dendi yang kabarnya gitu. Nah, tapi ternyata Agnes ini udah mulai pacaran tuh saat dia berumur 10 tahun. 10 tahun guys. Nah, ini Let's Go bakal bahas nih kejanggalan-kejanggalan dari statementnya Agnes. Oke. Yang Let's Go ingin bahas pertama adalah Kak Seto ya. Kemana Kak Seto sekarang? Nah, ini pertanyaan Let's Go. Di awal Kak Seto mengatakan Agnes ini kita harus membela. Dia ini anak-anak. Kak Seto, pengacaranya Agnes, kakaknya Agnes gitu. Dia ini anak yang polos sekali. Dia tuh anak yang baik hatinya. Dia tidak ada berniatan untuk melukai David gitu. Waktu David jatuh, dia yang menolong David dan memberikan pahanya sebagai bantal. Itu melihat AGH juga menopang kepala D di pangkuannya dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Ketika AGH sedang menopang kepala D ini, justru dia membisikkan kepada si D ini untuk tenang, mengatur nafas. Lalu mengatakan atur nafas fitnah. Masih ingat gak kejadian kayak gitu? Nah, ternyata itu semua apa? Bohong guys. Nah, waktu kejadian perkara, waktu mereka adegan, Agnes malah tidak mau memberikan pahanya. Yang dilakukan hanya memberikan tangannya gitu. Yang agak-agak mungkin nggak mau juga ya, malas juga. Ini juga dipaksa nih sama saksi pada saat itu ya. Kasih dong paha kamu buat bantalan David. Enggak tangan aja. Nah, dia kasih dia tangan. Gitu. Agnes ini terkesan sangat dilindungi karena apa? Karena dia itu adalah anak-anak. Nah, ini selalu omongannya karena dia adalah anak-anak di bawah umur gitu. Kayak apa? Kayak penahanannya 3,5 tahun. Nah, itu karena dia anak-anak. Terus perlindungan yang tidak boleh dibuka di persidangan gitu. Persidangannya nggak terbuka. Itu karena dia anak-anak. Abis itu para wartawan ini nggak boleh mewawancarai ayahnya, keluarganya, pokoknya keluarganya dari si Agnes ini. Dan juga Agnesnya tidak boleh diwawancari oleh wartawan. Itu juga karena anak-anak gitu. Oke, perlindungan ini sangat ketat untuk anak-anak Agnes ini gitu. Tapi apakah perlindungan ini adil untuk anak-anak yang bernama David Ozora? Halo Om, aku udah bisa ngomong nih. Ditunggu ya besok. Gimana? Gimana guys? Karena sampai saat ini David itu belum dapat bantuan uang guys dari para pelaku ya. Kalian kalau cek ini, Let's Go kasih papanya David. Nah, dia itu menggunakan Prudential Black Card gitu. Ini adalah iklan asuransi. Jadi menurut papanya David, seluruh tanggungan dari biaya David itu ditanggung oleh asuransi yang dia miliki. Tidak ada sepeser pun kok dari para pelaku. Nah, kenapa papanya David tidak mau menggunakan sepeser pun uang dari pelaku? Yang pertama karena para pelaku memberikan atau tanda kutip menjanjikan dan menawarkan bahwa kita mau biayain David, tapi tolong Pak, kita damai, berdebah. Nah, membiayain David itu bukan perkara tukar-menukar. Itu kewajiban dari pelaku, kesalahan dari pelaku gitu. Kok bisa minta damai? Nah, itu yang sebelnya dari keluarganya David ya. Damai itu urusan lain, tapi membiayai David itu hal yang wajib bagi pelaku. Apalagi Ditjen Pajak. Nah, apalagi Pak Rafael ini bilang, kalian ingat di tayangan video ini? Itu juga diambil. Jadi pada saat ini saya agak kebingungan nanti ketika THR ini saya harus membayarnya dengan apa. Nah, mengatakan bahwa saya sedih banget, uang saya tuh dibekukan itu rekening-rekening saya. Saya bingung nih, kasih THR buat karyawan saya, gimana saya bingungnya? Nah, itu dia bilang. Dia tidak memikirkan David, guys. Dia bingung karyawannya dikasih THR apa.
Harusnya saya bingung, Pak. Saya tuh ingin banget membiayai seluruh sakitnya David karena itu karena kelakuan anak saya, Pak. Itu yang harusnya Pak Rafael bilang. Kok kamu kayak tega banget memikirkan THR karyawan saya gimana? THR mama saya, istri saya nanti, kan mama saya model, istri saya kan model. Tas baru THR-nya gimana? Nah, tidak kasihan dengan uang pajak rakyat yang diambil. Dicomot ya, aduh. Uang rakyat yang tidak terlalu banyak ini kita ambil-ambil, kasih THR lah. Ini gimana nih? Nah, ini pertanyaan, let's go ya. Apa yang terjadi dengan orang tua Agnes? Nah, apakah orang tua Agnes sekarang udah tahu anaknya 15 tahun, apakah dia marah sama Agnesnya? Kamu baru 15 tahun, nak. Ibu ngajarin kamu, pernah nggak kamu kayak gitu? Hah? Ibu nggak pernah ngajarin kamu buat kamu berhubungan seksual. Sekarang Mario Dendi, mana Mario Dendi? Hah? Harusnya dikeplak nih Mario Dendi. Kamu nih, kurang ajar berdebah kamu gitu. Ini masih anak-anak, umur kamu 20 tahun. Kamu mencabuli anak di bawah umur. Kamu harusnya di penjara lebih. Nah, kalau Let's Go nih, jadi orang tuanya Agnes, Let's Go bakal tuntut si Mario Dendi. Karena udah melakukan pencabulan terhadap anak. Katanya Agnes masih anak-anak. Let's Go sebagai orang tuanya, harusnya kan bisa kan menuntut Mario Dendi. Nah, Let's Go bakal menuntut Mario Dendi nih, 12 tahun kamu karena David. Dan sekarang, karena pencabulan, Let's Go naikkan berkali-kali lipat lagi. Karena kamu sudah melakukan pencabulan dengan anak di bawah umur. Hah? Mario Dendi? Yeah. Nah, ini nggak tahu nih, orang tuanya Agnes harusnya melakukan hal seperti itu ya. Jangan cuma David aja disalahkan nih. Kakaknya Agnes kan kemarin wawancara, Agnes ini menolong David. David melakukan tindakan tidak menyenangkan. Nah, sekarang harusnya berani lagi maju. Bahwa, wah saya mengakui bahwa adik saya salah, sekarang Mario juga salah melakukan wewewan sama adik saya. Kamu kalau mau itu jangan deketin adik saya dong, deketin kakaknya saya. Kakaknya udah cukup umur ya, berarti kalau mereka tiba-tiba berpacaran ya nggak apa-apa. Ini kan adiknya nggak cukup umur nih, belum boleh berpacaran, apalagi berhubungan suami istri. Kakaknya kan udah dewasa. Berhubungan seks ini kan adalah artinya berhubungan suami istri. Mario itu mungkin merasa bahwa Agnes ini sudah istrinya gitu, makanya dia sebel banget gitu. Nggak terima gitu, kan kita udah berhubungan suami istri ya gitu, berarti kamu adalah istriku, aku adalah istrimu, aku adalah suamimu gitu. Aku nggak terima kalau kamu udah pernah berhubungan dengan mantan suamimu. Nah, tapi kan nggak gitu juga ya. Ini kan kalau segitunya Mario ini marah sama Agnes gara-gara Agnes ini pernah berhubungan sama tanda kutip mantan suaminya. Nah, ini kan kalau di dunia perhubungan suami istri juga nggak kayak gitu ya. Artinya kan Agnes sudah bercerai dengan suaminya kalau papa mamahan ya. Ini berhubungan suami istri. Dan Let's Go juga mendapatkan hal yang menarik nih. Ini belum tentu benar. Sorry ya, ini belum tentu benar, tapi belum juga tentu salah gitu. Let's Go ingat mendapatkan informasi ini di Twitter bahwa memang Agnes ini sebelum bersama David, dia juga sudah berhubungan badan dengan orang lain gitu. Oke, kita bacain aja Twitternya ya. Nah, ini sumber Twitternya, ini adalah dugaan dan teori, ini belum tentu benar, dan Let's Go bacain aja. Singkat cerita, jadi Agnes ini kelas 10 di Tarankanita gitu. Jadi pacaran sama si Dendi itu umur 24 tahun. Nah, si Agnes ini memang katanya tuh bandel banget dari segi pergaulan gitu. Masih suka Euyuweyan, Euyuweyan gitu. Sama mantannya si David ini, walaupun Agnes sudah punya pacar, tapi masih suka main sama si David ini. Ini menurut keterangan si sumber ini ya. Terus nggak tahu ada masalah apa yang terjadi, Agnes ngadu tuh sama Dendi. Ya udah, yang terjadi seperti yang di berita viral gitu. David ini digebukkan sampai koma. Fakta juga Agnes ini di sekolahnya katanya cewek adik gua problematik gitu. Orang tua angkatnya dia, Agnes ini tanda kutip anak pungut ya, dua-duanya kena cancer. Nah, ini dia bilangnya fakta ya. Fakta juga. Nah, ini ngomong fakta. Kalau Let's Go bilangnya ini dugaan dan belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi dari Twitter ini mengatakan fakta. Agnes ini problematik. Nah, lalu yang kedua, Agnes ini playing victim. Bilangnya digrepe sama si David. Nah, ngadulah dia ke Dendi. Plot twistnya si Agnes ini tuh jadi bukan digrepe, tapi emang pas lagi ewewan kayak ada problem gitu. Akhirnya cerita yang nggak bener kepercaya. Begonya pacarnya main percaya aja dan langsung ngejotos sampai koma gitu. Bukan cuma David, si Agnes emang suka ngobrol sana-sini sama cowok lain. Nah, itu tanggapan dari si Twitter ini ya, siapa namanya ini? Glory ya gitu. Nah, lu nggak tahu apa koneksinya dia sama si Agnes ya. Tapi dari statementnya si Gloria ini udah lama banget nih. Di Twitter ini tanggal 24 bulan 2. Jadi kurang lebih 1 hari ya. 1 hari setelah kejadian pemukulan tersebut gitu. Kalau nggak salah kan pemukulan tanggal 23.
Dia ini udah tanggal 24 udah nge-tweet kayak gini. Nah, dan sekarang itu terbukti. Terbuktinya bukan terbukti semuanya ya. Terbukti bahwa Agnes itu memang udah wewewan gitu sama lelaki ya. Nah, ini udah terbukti. Jadinya, apakah cerita wewewannya Agnes dengan David pada saat dia sudah menjalin hubungan dengan Mario itu benar juga? Nah, ini belum terbukti, belum tahu ya. Tapi kita tarik lagi benang merahnya bahwa Agnes ini menurut papanya David itu masih sering bilang sayang dan sering kasih pap ke David gitu. Jadi mungkin di belakang Mario, Agnes ini masih ingin berhubungan dengan David. Walaupun katanya David ini menolak ya. Nah, ini nggak tahu nih di belakang ini berhubungan seperti apa. Di antara masih kasih pap dan bilang sayang. Nah, omongannya berbohong ya. Dia diperkaos dan juga David ini melakukan pelecehan seksual dengan paksa. Itu di persidangan sudah di statement hakim bahwa keterangan Agnes ini adalah bohong. Nah, berarti Agnes melakukan tindakan hubungan seksual, kalaupun benar dengan David, itu adalah suka sama suka. Dan juga sama Mario juga suka sama suka. Nah, mungkin Agnes masih suka sama David, masih suka juga sama Mario. Kadang-kadang kangen jatah mantan, tapi pengen sama pacarnya gitu. Nah, ini nggak tahu juga ya, hebat juga nih Agnes. Kukira lugu ternyata suhu. Nah, juga kabarnya bahwa Agnes ini pacaran itu udah dari umur 10 tahun. Nah, dari artikel ini mengatakan, nah artikel ini ya, karena Lesko udah cari banget nih. Lesko pernah nonton YouTube-nya Agnes, tapi itu pas di awal Februari, tapi sekarang cari lagi nggak dapet. Kalian ada yang nemu nggak YouTube-nya Agnes? Jadi waktu kecil, dia umurnya 10 tahun, dia bilang bahwa dia tuh nggak bisa move on gitu. Dia, ini kalimatnya ya, Lesko bacain, dia tuh bilang, aku tuh nggak bisa move on dari seseorang, padahal aku udah pacaran. Nah, di umurnya dia 10 tahun. Di umur 10 tahun dia sudah pacaran. Apa yang dilakukan? Anak 10 tahun ini pacaran. Nah, mengingat Agnes di umur 15 tahun udah kayak gini kejadiannya ya. Nah, apakah kalian bisa simpulkan di umur 10 tahun Agnes waktu pacaran tuh ngapain aja? Nah, ini Lesko pertanyaan ya. Karena Agnes selalu dibilang anak-anak yang polos. Nggak cuma Agnes, di luar negeri juga Lesko tahu, baca beritanya yang ini. Nah, jadi ini ada juga nih dari Florida, US woman false rape claim result in neighbor death. Nah, jadi ada cewek nih, dia mengatakan bahwa dia tuh diperkaos sampai mengakibatkan orang ini meninggal dunia gitu. Nah, jadi namanya si cewek ini Brittany. Terus yang cowok namanya Michael. Nah, jadi Brittany ini punya utang nih sama si Michael, tapi nggak bisa bayar. Nah, suatu hari si Michael ini datang nih ke rumahnya Brittany buat minta duitnya. Balikin dong duit gue. Nah, di sana ada temannya Brittany nih. Nah, tapi Brittany ini bilang bahwa, oh ini si cowok ini nih memperkaos aku nih, dia memperkaos, memaksa aku dan juga menganiaya aku. Nah, si temannya nggak tahu, akhirnya ribut lah. Karena teman kan belain si Brittany ini, temannya Brittany ribut sama si Michael ini. Akhirnya yang terjadi adalah si Michael ini meninggal dunia karena ditikam gitu. Nah, menurut masuk ke laporan kepolisian bahwa dia ngakunya diperkaos, dipaksa, dianiaya. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika diinvestigasi si Brittany ini ketahuan berbohong dan menyebabkan temannya ini harus menusuk si Michael ini sampai meninggal dunia. Dan yang terjadi adalah si temannya ini nggak masuk penjara. Brittany ini yang dipenjara dan kena hukuman berat banget. Nah, jadi kan ini memang sangat berbeda dengan kasusnya Agnes dan Mario Dendia. Tapi yang Lesko mau pengennya sih bukan Mario Dendia yang bebas, Agnesnya yang dipenjara. Tapi karena omongannya Agnes ini yang ngomong diperkaos dan lain-lain, ini kan memfitnah banget anak korban David ini. Harusnya sih hukumannya agak lebih berat deh, Pak Hakim dan Pak Jaksa gitu. Kondisi si David ini, jangan cuma Agnes terus yang dibela. Agnes gara-gara anak, Agnes ini anak gitu. Terus David emangnya apa? David emangnya bukan anak-anak, orang dewasa. David kan juga anak-anak gitu. Bapak nggak mikirin apa perasaannya David ketika dia tahu dan mengingat itu semua, ternyata, oh ini Agnes mantan aku yang bikin aku jadi kayak gini. Kan kabarnya David bisa cacat seumur hidup ya, kabarnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Kita tunggu hukuman apa untuk si Lucas dan Mario. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan.